inilah sebenarnya mindset tauhid dengan mindset kufar. Kita sekarang bisa tahu negara-negara barat, apa yang kemudian terjadi dengan saudara kita di Palestina, kemudian apa yang dilakukan oleh si kriwil yang seperti begitu. Ini memang no politik juga, tapi memang ada sedikit-sedikit itu juga. Tapi saya hanya mau memberi contoh. Mereka tahu hadis Nabi bahwa Islam akan berjaya. Mereka tahu itu, dan mereka coba untuk menekan, untuk memperlambatnya, gitu. Ya itu seperti tadi yang pemikirannya suami ya, gimana kan kita nanti sebentar lagi kalau nanti di 5 tahun terakhir kita jatuh miskin, kita sudah punya simpanan emas banyak, tapi istrinya enggak. Jadi mindset tauhid yang benar-benar bersandar pada Allah, gitu kan? Percaya itu pada Allah, percaya gitu. Pada Allah itu akan lebih langgeng, akan lebih long term ya, lebih long time dibandingkan mereka hanya percaya dengan pikirannya sendiri, gitu kan? Ya, kalau beneran disimpan emas di bawah tanahnya, emangnya Allah nggak bisa hancurkan emas itu? Bisa dalam sekejap, sangat mudah, gitu kan? Ya. Sama halnya juga seperti sekarang ini apa yang sedang dilakukan oleh media barat untuk supaya mereka bisa mengeruk kekayaan, gitu kan? Mengeruk kekayaan itu dengan cara menjajah sana, menjajah sini, begitu kan? Ya, kemudian segala cara lah dilakukan. Iya, gitu ya. menukar emas, menukar mata uang emas yang dulu zaman Rasulullah itu adalah dinar dan dirham, kini ditukar hanya dengan selembar kertas, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa mencetaknya, gitu kan? Kita dibuat seperti kayak bodoh, kita ikhtiar hanya untuk mendapatkan lembaran-lembaran kertas itu, gitu kan? Itu sebenarnya kan seperti begitu. Ya itu, tapi itu akan ada masa akhir, akan ada masanya berakhir. Iya. Gitu. Dan sekarang pun dengan apa ya, kalau gimana caranya kemudian menikmati semua ujian itu, kita lihatlah saudara kita di Palestina. Bagaimana cara mereka menikmati itu? Itu udah malu lah kalau kita hanya sekedar gimana terus ngeluh, gitu ya kan? Ya. Kita lihat saudara kita di Palestina itu cara menikmati, cara mereka menikmati ujian. Mereka masih bisa ngonten dengan kondisi yang seperti itu. Mereka masih bisa menunjukkan gitu loh, nunjukin ke orang-orang. Makasih ya papi. Siapa tuh? Ustadz Lee. Dibikinin ini. So sweet. Menikmati ujian. Ya, ini lagi menikmati ujian. Lagi dinikmati, Ustaz. Itu dinikmati. Balik lagi. Iya, jadi kalau cara menikmati, nah kalau ujian, kalau ya seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina itu ujian untuk mereka, tapi itu teguran untuk kita loh. Ujian bagi mereka, tapi itu teguran untuk kita. Ada yang pernah nanya, ada yang pernah bertanya, kenapa sih Allah tuh nggak hancurin aja tuh umat Yahudi? Loh, Israel katanya gitu kan. Kenapa kok nggak dihancurin aja itu si kriwil itu? Sekarang kalau si kriwil itu dihancurkan, cepat dihancurkan, nggak akan ada yang namanya jihad ekonomi, nggak ada seperti kayak boykot produk seperti sekarang ini. Ya walaupun sebagian orang yang melakukannya gitu kan, nggak akan ada seperti begitu. Tidak akan ada orang-orang yang mau berjihad seperti itu. Tidak akan ada kerukunan umat Islam, ukhuwahnya gitu. Itu tidak akan terasa yang gimana gitu. Kalau seperti begini kan kita terasa. Kita terasa bahwa apapun itu kita lakukan untuk saudara kita di Palestina sana. Gitu kan? Ya. Mau sampai
kemudian harus eh, kita kita nggak makan lagi yang ini, nggak makan lagi makanan ini, nggak minum minuman ini, nggak masalah. Yang penting itu yang penting ke sana. Janji Allah, musuh itu pasti akan kalah, akan kalah. Ya, Kita mau boykot kah, nggak boykot kah, kita mau donasi kah, nggak donasi kah, pasti kalah. Persoalannya adalah ini adalah waktu Allah ngasih kita jihad. Ngajimu tuh belum tentu benar, sholatmu belum tentu benar, puasamu bisa jadi cuma nunggu beduk, begitu kan? Kalau Ya. nggak ditambah ini, terus gimana aku mau menunjukkan kepada para malaikatku bahwa memang ini umatnya Muhammad ini pantas untuk masuk surgaku. Gimana caranya? Ya, ya dengan kalau kayak pernah dengar tuh kalau di akhir zaman nanti kan semua orang akan jadi kaya gitu kan, sampai akhirnya buat sodako aja nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, kalau ini sekarang kita ini, lihatnya, nah ini ya kan, ini peluangnya masih gitu loh. nah, Ini peluangnya dan makin lama makin dekat dengan kemenangan. Ketika itu kemenangan sudah tercapai, peluang jihad sudah tutup. Closing ya. sudah. Silakan Anda andalkan mengajinya, Anda andalkan sholatnya, Anda andalkan puasanya, silahkan. Closing sudah. Andalkan sodakohnya, tahu-tahu Andalkan udah sodakohnya, ternyata udah pada kaya semua. Gimana? ya. sekarang masih belum kaya semua, silahkan pada itu berlomba-lomba untuk salah Mumpung satunya dengan masih, ya, membeli ikan yang sebagian dananya buat kita sodakoh ke mereka. salah satunya itu, Itu ya, untuk kita donasikan ke mereka, gitu. dengan cara membeli collection. Membeli produk di Air Collection. Itu sebagian Jadi besar kesimpulan menikmati ujian, menikmati apa tadi? Ya, menikmati ujian. Ya, Kesimpulan menikmati ujian itu sebenarnya memang hal-hal yang nikmat kok. ya. Yang nggak nikmat itu sebenarnya adalah teguran. Untuk level kita, saya ngomongin level kita ya. Ya. Ngomongin level kita. Soalnya kan juga yang nonton-nonton ini kan kita juga selevel juga kan, ibaratnya tentang keimanan dan sebagainya. Level-level kita. Karena kalau udah level-level orang-orang yang salih itu, nah itu baru namanya ujian. Udah Gitu. beda Tapi kalau lagi lah gitu ya. beda lagi. Level-level kita itu, kenikmatan itu ujiannya itu. Ya. Kenikmatan ujiannya. Dan nggak enaknya itu sebenarnya adalah teguran. Jadi saat kalau yang ditanya kesimpulannya adalah gimana caranya menikmati hal-hal yang nggak enak. Hal-hal yang nggak enak itu kan adalah latihan. Sebenarnya itu latihan supaya nanti akan naik kelas. Ketika naik kelas ada ujiannya lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Jadi dari latihan itu makanya kan katanya mungkin nanti akan naik derajatnya. Itu sebenarnya naik kelasnya. Oh oke, udah ini udah benar di tryout. Oke, diuji lagi dengan kenikmatan yang lebih bagus. Nah, dia bagus lagi di situ, lebih bagus lagi di situ. Nanti akan ada apa lagi? Dia harus latihan lagi ke yang lebih ini lagi, latihan ya pasti dengan sesuatu yang nggak enak lagi. Itu sebenarnya begitu. Jadi yang nggak enak itu bukan ujian. Dan Kalau dalam hidup berhentinya ya ketika mati gitu kan. iya, ujiannya itu justru kenikmatan itu. Iya, selama manusia masih hidup ya dua hal itu pasti akan diterima, dijalanin gitu kan. Iya, diterima dan dijalani. Jadi jangan bilang berat. Iya, itu sebenarnya yang nggak enak itu adalah latihannya. Latihannya udah cukup, oke, udah dikasih ujian kenikmatan yang lebih lagi. Level kita itu ujiannya nikmat. Jadi kalau saat ini lebih nikmat dari yang sebelumnya, gitu kan? Berarti nanti itu setelah
setelah ujian ini ada masa ujian ini stop dulu sama Allah, di stop. Oke. Latihan, nah itu latihannya levelnya akan lebih itu lagi, Lebih sulit lagi akan lah. lebih sulit lagi latihannya. Nah nanti baru akan ada lagi akan diuji lagi dengan kenikmatan yang lebih. Nah, sementara kalau orang-orang salih itu justru mereka ujiannya bukan kenikmatan, ujiannya udah persoalan umat. Seperti Rasulullah, kalau kita masih persoalannya ke keluarga, ke diri sendiri, ke anak, ke suami, ke istri, ke mertua, ke ponakan kemana, itu sebenarnya latihan, masih latihan. Kalau namanya ujian, itu seperti Rasulullah, seperti Nabi Ayub, seperti para Rasul, Nabi-Nabi yang lain, ujiannya itu persoalan umat. Persoalan umat ujiannya. Gitu. Jadi itu yang efeknya itu nanti ke umat dilihat gitu, jadi dilihat seperti kayak Nabi Ayub dengan penyakitnya, sampai ada muridnya yang mengatakan mungkin ada dosamu ya Nabi Allah yang belum engkau istighfari, sampai seperti begitu. Artinya itu berimbas ke umat karena dia dipandang sebagai seorang nabi. Gitu. Rasulullah persoalannya umat, Nabi Musa persoalannya umat. Gitu. Jadi kalau masih persoalan intern itu sebenarnya itu latihan. Ya. Ya kalau kita kan itu tadi dibilang ininya kenikmatan, karena memang manusia pada dasarnya ketika dikasih kenikmatan jadi terlena gitu kan? Iya. Terlena. Tuh, Mbak tadi malah nyanyi. Mau nyuruh Kak Gita yang nyanyi. Gak mungkin boleh sama suaminya. Om Ical tuh, Kak Gita diminta nyanyi, Om Ical. Bolehin ya. Terlena. Bolehin nggak? Banyak yang request tuh suaranya katanya. Jangan sampai aku udah dibilang istrinya Bang Ical nih. Ingat ujian kenikmatan, Mbak Tar. Ujian kenikmatan. Gitu ya? Iya. Aku rasa Kalau Feti siapa? Hah? Feti bukannya juga ya dikira istrinya Bang Ical, bukan? Iya, pernah. Feti pernah jadi Ical, pernah jadi Kak Hanum, pernah jadi Lasmi, pernah jadi Ita. Pernah jadi semuanya pokoknya. Nggak pernah jadi uang. Jadi dukunnya Pak Parja juga pernah. Pak Parjo juga pernah. Oh, jadi Nara pernah? Pernah. Yang belum pernah jadi siapa? Mbak Nini. Levelnya enggak. Udah beda level. Bukan itu lagi deh. Enggak level Bu Bos. Bu Bos, Bu Nini. Aku rasa aku udah mulai paham nih tentang cara menikmati ujian. Semoga yang nonton juga paham ya. Semoga yang nonton juga paham. Amin. Gitu. Jadi udah ngerti kan saya gimana nih jadinya? Kesimpulanmu ada nggak? Insya Allah sudah paham, sudah ngerti gimana cara kita menikmati ujian, karena ujian itu adalah kenikmatan. Ya. Ujian itu sebenarnya kenikmatan. Dan latihannya yang serius. Betul. Ya. Dan satu lagi, tepak awak, Pet. Ini nanti yang nggak ngerti Jawa tuh bingung, tepak awak tuh apa? Tepak awak tuh apa coba, Fet? Hah? Tepak awak itu ini sadar diri. Sadar diri. Jadi apa-apa menyadari dirinya sendiri dulu gitu kan? Ya. Bukan dilimpahkan ke orang lain.
bisa nih jadi bahasan bab selanjutnya. Next episode mungkin bisa apa sih tepak awak itu? Soalnya banyak orang-orang yang nggak sadar tentang tepak awak. Sadar Boleh. diri, ya. Berarti ini kita bahas nanti ya. Oke, siap. Oke. Oke. Atau kalau ada Ya. pertanyaan tentang bahasan ini bisa di kolom komentar, Oke, bisa siap. di Japri WA bisa sekalian beli IR collection. Promo lagi dong. Ya, gratis Oh, konsultasi gitu ya. oh ya, yang nanya tentang kenapa Davon series kok apa bunga matahari gitu kan? Dan kenapa kok Gustav series Rafflesia, bunga Rafflesia gitu kan? Jadi oke, di-spill sedikit aja. Ya. Kalau bunga matahari itu nanti ada scene, ada saat part di mana nanti Davon akan ngasih bunga matahari ke Nara. Nara. Nah, kalau apa Rafflesia itu sebenarnya jangan dipandang bau bangkainya ya, jangan dipandang bau bangkainya. Jadi Rafflesia itu saat sebenarnya, jadi kan emang kalau di situ tuh karakter Gustav tuh emang kayak nggak afdol kalau nggak bikin Nara marah, nggak bikin Nara kesel, gitu kan. Jadi saat pertama kali emang beneran dia PDKT, kalau selama ini kan udah kenal, walaupun udah kenal, tapi kan dia nggak ngelakuin PDKT secara ini. Nah ini pertama kali dia bener-bener niat PDKT gitu ya, niat PDKT, dia ajaklah si Nara itu ke kebun raya Bogor. Di sana, begitu di sana ke sana dengan segala macam persyaratan pokoknya Nara, dia nggak mau naik bis ekonomi, dia nggak mau kan, pokoknya harus ber-AC. Terus udah oke, karena Gustav kan nggak punya mobil dulu, ya udah akhirnya ke kebun raya. Di kebun raya ternyata diajaklah ngelihat bunga Rafflesia gitu loh. Kata gue, ini adalah bunga yang langka dan dilindungi tuh. Tapi namanya marah-marah karena apa? Baunya kan nggak enak gitu. Jadi ngajak ke sini tuh cuman mau apa? Suruh ngelihat ini bunga yang baunya kayak kentut begitu sama dia itu. Nah, dan itu sebenarnya sampai sekarang akhirnya itu jadi satu kenangan yang lucu. Makanya kenapa Rafflesia di ya. Nah terus katanya si Gustav, loh artinya nih mawar yang wangi dan indah itu kalah sama Rafflesia yang bau kentut, kata Gustav. Jangan dipandang bau kentutnya, tapi ternyata walaupun dia bau kentut kata itu, tapi ini langka, nyatanya dilindungi sama pemerintah, ditaruh di sini kata dia. Mawar dibiarkan aja kan banyak, sementara Rafflesia ada di sini dilindungi, termasuk tumbuhan langka dan dilindungi walaupun baunya bau kentut. Jadi nggak boleh sombong yang cantik dan wangi, katanya gitu. Aduh, filosofinya dalam banget sih. Jadi nggak boleh sombong yang cantik dan wangi gitu kan. Nyatanya juga ini yang walaupun bau begini juga sebegitu jadi diperhatikan sama pemerintah, sampai sebegitu jadi dilindungi. Jadi gitu. Itu filosofinya gitu. Spesial ya. Tempatnya juga spesial. Namanya bagus, Rafflesia. Nggak sembarang orang boleh nyentuh kan? Nggak sembarang orang boleh masuk situ, boleh lihat di situ katanya. Iya. Boleh nggak sih Gustav diformalin aja biar awet? Gitu, jadi itunya gitu. Jadi kan ada yang komentar, kenapa yang Gustav kok Rafflesia kan itu bunga bangkai katanya. Ya karena aromanya, ya karena baunya memang begitu gitu kan. Tapi dari bagaimana Rafflesia itu adalah pengingat bahwa kalau you cantik dan kalau kamu cantik dan wangi, nggak perlu sombong. Nyatanya mawar melati itu cantik, wangi, tidak dilindungi. Dia begitu bebasnya diperjualbelikan. Tapi lihat Rafflesia begitu langka dan dia dilindungi gitu kan, padahal dia bau. Betul. Selain itu juga itu
yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok cuma 2 warna? Kenapa ya kok cuma 2 warna? Kok Itu Gustaf kok sebenarnya laku gitu? Gustaf warna biru karena itu warna kesukaannya. Karena itu warna kesukaannya loh. Itu adalah warna kesukaannya Gustaf yang biru. Punya Davon Biru kenapa seperti warnanya? itu. Karena Eh, Davon coklat. Iya, dah. karena kenapa ya punya Davon warnanya coklat? Itu supaya lebih ini aja, mataharinya juga bunga mataharinya terlihat, maksudnya lebih serasi. Kalau Bang Davonnya sendiri, dia sebenarnya lebih suka dengan warna, ya tapi dia juga suka warna coklat, warna-warna gelap dia suka dengan warna-warna gelap, kan kayak warna hitam gitu. Terus model kayak Om Louis lah, sukanya warna-warna gelap. Kalau Terus Gustav lebih ceria dibandingkan Louis dan Davon, karena dan gak segarang itu juga kan. Dari kesukaan warnanya pun ya memang warnanya warna-warna lebih cerah. ada yang nanya juga nih Mbak. Kalian kan kita bahas series tentang produk baru ya. Yang nanya di aku gini, kenapa sih kok jahat banget, kok nggak ada Bintang series sama Faisal series gitu. Katanya gitu. Ya kalau ada request Faisal series sama Bintang series, boleh aja gitu kan, kalau misalnya ada request itu. Cuman itu berdua belum pernah kasih bunga kan. Kita bingung maunya apa. Kalau Bang Faisal ya berarti daun singkong, karena dia sukanya ini nanam singkong. Atau padi, itu 2 orang itu. Tapi kalau soal bunga nggak pernah ngasih bunga. Aduh, Bang Bintang nih, Lagi bunga, Mungkin banyak kalau Bang bunga mungkin apa? kalau kayak Bang Bunga Bintang mungkin, kalau Bang Bintang mungkin ya nanti itunya gambarnya bintang gitu kali ya kan. Kalau Bang Faisal ya berarti apa? Daun daun singkong. Iya, daun singkongnya aja singkong taruh di situ. Iya, jadi kalau misalnya ada yang request, kita udah kasih tahu ya, berarti ikonnya Bang Bintang tuh bintang, lambang bintang. Bang Faisal daun singkong. Nah, silakan kalau ada yang request. Kalau ada yang request, Bang. Iya, minimal satu series, setiap seriesnya itu minimal paling tidak 10 gitu. Kalau nggak sampai 10 nggak bisa. Ya, Gitu, Bang. ayo bisa request 10 orang mau warna apa dan seriesnya siapa nih gitu ya. Iya. Misalnya yang udah kita share, berarti bisa beli satu produk. Tapi kalau request by request harus 10. Iya. Semoga By bisa request harus 10. Jadi maksudnya gini, kalau by request misalnya saya mau request warna misalnya saya mau request warna krem misalnya gitu, atau enggak saya mau request warna kuning tapi ada dengan apa gambar daun singkong misalnya gitu kan, yang Faisal series ya, itu berarti warna kuning dengan gambar daun singkong tuh harus ada 10. 10. Itu kan maksudnya. Betul. Tapi kalau misalnya mau Gustav series yang warna biru ini boleh beli satu. Davon Iya, series coklat ini boleh beli satu gitu. Iya. Betul. Gitu. Kalau misalnya mau warna yang berbeda, misalnya kalaupun misalnya gini, warna yang berkan ini kan warnanya kan coklat sama biru, ya kan, yang Gustav biru, yang Davon coklat. Kalau mau saya mau Davon series tapi maunya warna biru. Nah, itu harus ada 10. Yes. Ya. Betul. Gitu. Atau Gitu. kebaliknya Mau Gustav series tapi tapi warnanya coklat misalnya gitu. Nah, itu harus ada 10 gitu. jadi reseller dah. Bisa kita open reseller sama dropshipper ya. Nah, Iya, open reseller dan open dropshipper tuh. Kalau COD belum bisa ya. Belum. Karena tapi kita bisa- sebelumnya juga ada yang terkendala soal pembayaran juga, Mbak. Jadi barangnya masih ada tetap di sini, dia udah keep udah kita talangin dan ternyata
nggak dibayar. Jadi kita was-was untuk COD juga, karena kan kita penghasilan juga untuk donasi. Jadi kita meminimalisir itu. Kita bukan untuk Nah, pribadi. Oh, tapi nah bisa gitu. ini sekarang bisa CO di Shopee kan? Jadi bisa Shopee-nya Nah, Nur Azizah ya. ya. Oke, kalau mau apa COD di Shopee berarti, tapi ini tetap pre-order ya, walaupun COD tetap pre-order. Pre-order, pre-order. Ya tetap pre-order gitu. Sudah cukup Oke, promonya. sudah cukup gitu aja. Nah, silahkan kalau ada yang masih yang terkait dengan konten ini, kalau ada yang mau ditanyakan tentang IR collection ataupun tadi soal menikmati ujian bisa tanya di kolom komentar atau langsung japri ke Feti dan Mbak Tari. Dan Ya. saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tar. Sampai ketemu di teman cerita Iren.